Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran biologi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ya? Oh ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu kemarin mendapatkan info ya bahwa yang bernama Khairun Nisa itu telah mengalami kecelakaan. Nah, kita doakan semoga Khairun Nisa ini bisa pulih kembali agar dapat bergabung dengan kita ya, mengikuti pembelajaran biologi. Oke. Bagi yang belum mengisi presensi, silakan untuk mengisi presensinya terlebih dahulu. Oke, untuk kompetensi dasarnya masih sama ya, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi kelenjar pada sistem pencernaan, kemudian menjelaskan fungsi dari kelenjar pencernaan itu, kemudian struktur jaringan penyusun kelenjar dalam sistem pencernaan, kemudian menyebutkan atau menjelaskan macam-macam kelenjar dalam sistem pencernaan yang terdapat pada manusia. Oke, di sini ada yang tahu apa itu kelenjar pencernaan? Ya, kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Nah, enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan ini dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, enzim-enzim pencernaannya kan sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita masuk ke macam-macam kelenjar pencernaan. Yang pertama itu ada kelenjar ludah. Nah, di dalam rongga mulut terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah. Nah, komponen ludah sendiri terdiri atas 98% air dan 20% lendir, garam, dan enzim ptyalin. Nah, banyaknya ludah yang disekresikan oleh kelenjar ludah ini kurang lebih 2 liter setiap harinya dan mengandung pH antara 6,5 sampai 6,8. Nah, kelenjar ludah ini disusun oleh jaringan epitel serta jaringan ikat. Dindingnya adalah jaringan epitel yang dikelilingi oleh adanya jaringan ikat. Nah, apabila kita melihat makanan yang lezat, maka ada rangsangan di otak kita dan rangsangan itu dikirim ke saraf di sekitar kelenjar ludah. Nah, sehingga kelenjar ludah akan mensekresikan ludah untuk membasahi mulut. Di sini ada bagian-bagian kelenjar ludah. Nah, bagian-bagiannya itu ada 3. Yang pertama itu ada sepasang kelenjar parotis. Nah, kelenjar ini terletak di bagian bawah, di bawah daun telinga dan di antara otot pengunyah dengan kulit pipi. Nah, cairan ludah yang dihasilkan dari kelenjar parotis ini dikeluarkan melalui ductus tension ke dalam rongga mulut melalui satu lubang di bagian gigi molar atau gigi geraham kedua di bagian atas. Nah, kemudian yang kedua ada sepasang kelenjar submandibularis. Nah, ini terletak di lebih ke belakang dan ke samping dari kelenjar sublingualis. Nah, salurannya menuju ke rongga mulut di belakang gigi seri pertama. Nah, yang ketiga ini ada sepasang kelenjar sublingualis. Nah, kelenjar ini terletak di bawah lidah. Salurannya itu menuju bagian bawah rongga mulut. Nah, dari ketiga kelenjar ini berfungsi untuk membantu memudahkan pencernaan, kemudian mengubah amilum menjadi maltosa, yaitu dengan bantuan enzim ptyalin. Kemudian untuk melindungi pengaruh asam dan basa dan melindungi pengaruh panas dan dingin. Oke, yang kedua di sini ada kelenjar hati. Nah, hati ini merupakan kelenjar terbesar pada tubuh manusia. Nah, hati ini memiliki konsistensi yang lunak yang terletak di bawah diafragma dan mensekresikan empedu. Nah, adapun fungsi dari hati ini antara lain
memproduksi protein dalam plasma darah, heparin, dan cairan empedu. Kemudian mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Kemudian pusat metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Di samping itu, hati juga berfungsi sebagai pusat detoksifikasi zat beracun dalam tubuh, kemudian sebagai tempat penyimpanan berbagai mineral, vitamin, karbohidrat, dan racun yang tidak dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Kemudian hati manusia ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada lobus kanan, lobus kiri, lobus caudatus, dan lobus kuadrat. Nah, lobus kanan ini bagian terbesar di hati yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus yang kiri. Nah, lobus kiri adalah bagian hati yang memiliki bentuk lebih runcing dan kecil ketimbang lobus kanan. Nah, lobus kiri dan kanan ini dipisahkan oleh ligamen falciform. Kemudian lobus caudatus ini berukuran lebih kecil dari dua lobus kiri dan kanan. Nah, letaknya ini memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama atau vena cava inferior. Nah, untuk lobus kuadrat berada lebih rendah dari lobus caudatus dan terletak dari sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantong empedu. Kemudian di hati juga ada pembuluh darah, yaitu ada vena hepatica dan vena centralis. Nah, vena hepatica ini pembuluh darah yang memiliki fungsi dalam mengangkut darah yang terdeoksigenasi dan darah yang telah disaring oleh hati. Nah, sedangkan vena centralis ini pembuluh darah yang pada bagian tengahnya itu terdapat setiap lobulus. Oke, yang ketiga, di sini ada kelenjar pankreas. Nah, pankreas ini terletak di lengkungan duodenum atau di kuadran kiri atas perut. Nah, pankreas ini dikenal juga sebagai eksokrin maupun endokrin. Nah, di mana kelenjar eksokrin ini berperan dalam menghasilkan getah pankreas ke saluran pencernaan. Nah, sedangkan endokrin menyekresikan hormon insulin dari pulau-pulau Langerhans. Nah, hormon insulin ini berfungsi untuk mengubah glukosa di dalam darah menjadi glikogen. Pada pankreas terdapat 3 enzim, di mana enzim ini nantinya akan dialirkan dari pankreas menuju ke usus halus melalui saluran pencernaan. Nah, di antaranya itu ada enzim tripsin, amilase, dan lipase. Kelenjar pencernaan ini terdiri dari 2 jaringan utama. Yang pertama itu ada asini. Nah, asini ini untuk menghasilkan enzim pencernaan. Kemudian yang kedua ada pulau Langerhans. Nah, pulau Langerhans ini merupakan kumpulan sel yang berbentuk ovoid yang tersebar di seluruh pankreas dengan berat 1-3% dari berat total pankreas. Nah, jumlah semua pulau Langerhans ini diperkirakan antara 1-2 juta. Oke, bisa dilihat ya di gambar. Di situ ada sel alfa, beta, dan delta. Nah, sel alfa ini merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon. Nah, hormon ini berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah dan memecah cadangan gula dalam hati lalu membawanya ke darah. Nah, sel alfa ini berjumlah sekitar 25% dari pulau Langerhans. Kemudian ada sel beta. Nah, sel beta ini merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin di mana hormon ini berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Apabila kadar gula dalam darah berlebihan, maka insulin akan menyimpan gula berlebihan tersebut dalam hati. Nah, sel beta ini berjumlah sekitar 70% dari pulau Langerhans. Kemudian ada sel delta. Nah, sel delta ini merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan somatostatin. Nah, hormon somatostatin ini berfungsi untuk menghambat sekresi glukagon oleh sel alfa. Nah, dan menghambat sekresi insulin oleh sel beta, serta menghambat produksi polipeptid. Nah, untuk sel delta ini merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan somatostatin. Nah, somatostatin ini berfungsi untuk menghambat sekresi glukagon dari
sel alfa dan menghambat sekresi insulin dari sel beta. Intinya itu, kalau hormon somatostatin ini berfungsi untuk menghambat sekresi sel lainnya. Nah, jumlah sel delta ini kurang dari 5% dari pulau Langerhans. Untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Nah, enzim-enzim pencernaan ini berfungsi untuk mempermudah dalam proses pencernaan manusia. Nah, kelenjar pencernaan ini ada 3. Yang pertama ada kelenjar ludah, kemudian kelenjar hati, dan kelenjar pankreas. Mungkin materi untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti Ibu akan memberikan tugas di bagian slot tugas atau PR di SPI. Mohon dikerjakan sesuai petunjuk dan dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Mungkin cukup ya materi untuk hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada ruminansia. Sekian pemaparan materi dari Ibu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.